Baik teman-teman, materi kita hari ini adalah perkembangan model atom. Nah, sebelumnya, apa itu atom? Atom adalah partikel terkecil dari suatu materi ataupun unsur kimia yang masih mempertahankan sifat dasar dari unsur tersebut. Ya, yang artinya apa? Setiap atom itu memiliki sifat dasar yang membedakannya antara atom yang lainnya. Nah, di sini karena atom partikel terkecil yang tidak bisa langsung dilihat oleh mata kita, para penemuan ini meneliti, menggambarkan, mengilustrasikan bagaimana sih si atom itu. Nah, pada tahun 1803, John Dalton telah menemukan bahwasanya atom berbentuk bola pecah. Nah, namun di tahun 1904 J.J. Thomson juga menemukan model atom yang terbaru yang melemahkan si penemuan John Dalton tadi. Terus pada tahun 1911 Ernest Rutherford juga menemukan model atom terbaru nih yang juga melemahkan teori atom J.J. Thomson. Pada tahun 1913 Niels Bohr juga menemukan lagi model atom yang terbaru. Terus yang kita gunakan sampai saat ini yaitu ditemukan pada 1926 oleh Erwin Schrödinger. Nah, bagaimana perbedaan model atomnya? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama, model atom Dalton. Menurut Dalton, atom berbentuk pola becel seperti ini yang tidak dapat dibagi lagi dan tidak memiliki ruang hampa atau semuanya berisi padat. Nah, atom unsur yang sama identiknya ya, meskipun ini dibelah menjadi dua-duanya tuh unsurnya sama. Terus atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang menyerupai bola pecel yang kita lihat sehari-hari nih? Apa, ada yang tahu nggak? Ya, bola tolak peluru. Betul sekali Mbak Risma, betul sekali teman-teman. Nah, mari kita lihat. Nih, bola tolak peluru. Meskipun ukurannya berbeda, tetapi semuanya ada tidak ada ruang hampa, tidak ada ruang kosongnya. Namun, model atom Dalton ini memiliki kelemahan, teman-teman. Apa kelemahannya? Nih, kelemahannya tidak dapat menjelaskan adanya partikel penyusun atom dan sifat listrik materi. Padahal pada teori selanjutnya itu ditemukan adanya penyusun atom. Nah, untuk lebih jelasnya, aku punya video animasinya nih. Nah, ini. Bila kita belah, tetap sama ya, tidak ada apapun di dalam isinya, menandakan bahwasanya bola pecel bukan ruang kosong, bukan ruang hampa. Nah, untuk sebelum lanjut ke model yang selanjutnya, ada yang tanyakan? Tidak. Nah, baik, Ibu lanjut. Nih, model atom Thomson. Nah, menurut Thomson, atom seperti roti kismis yang memiliki muatan positif tersebar, ini bermuatan positif. Nah, sedangkan yang ini kecil-kecil ini adalah elektron yang tersebar di dalamnya. Nah, si Thomson ini bagaimana menemukan ini? Dia tuh melakukan percobaan tabung sinar katoda. Ini ada gambar roti kismis nih. Ini si coklat-coklat ini apa berarti? Iya, elektron. Sifatnya apa nih? Negatif, betul sekali. Terus yang ini rotinya yang bukan coklat, ini apa? Ya, bola pecel. Yang sifatnya apa? Positif, yang merupakan inti atom. Nah, ini Ibu berikan. Oh ya, ini untuk kelemahannya tidak dapat menjelaskan susunan dalam letak muatan positif serta negatif secara tepat. Nah, kenapa sih tidak bisa? Karena si elektron ini gerak-gerak terus, bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini Ibu tunjukkan video animasinya. Nih, ini gerak-gerak kan, iya enggak? Iya, berarti ini belum bisa memastikan ya di mana sih elektron
elektronnya tuh pastinya. Jadi teori selanjutnya tuh menjawab. Nah, di model atom Rutherford itu, nah inti atom bermuatan positif tadi, bermuatan positif ya. Terus memiliki massa atom yang terpusat di inti. Nah, inti atom ini berisi proton dan neutron. Nah, sebagian besar atom adalah ruang kosong. Berarti ini memecahkan teorinya siapa tadi? Iya, John Dalton. Tadi John Dalton apa? Bola baja dengan tanpa ruang hampa. Sedangkan si Rutherford ini tidak ada, lebih ada ruang hampanya. Nah, gimana sih caranya Rutherford tuh tahu bagaimana caranya kenapa menyatakan bahwasanya atom itu ruang kosong? Ini dilakukan dengan sumber sinar alfa yang dipancarkan ke lempeng tipis logam emas. Kemudian sinarnya tuh dipantulkan, dihamburkan, juga ada yang diteruskan. Untuk lebih jelasnya kita lihat video animasinya nih. Nah, ini sumber sinar alfa dipantulkan lempeng emas, kemudian ada yang dipancarkan, ada yang diteruskan. Nah, ini apa? Nukleus. Nukleus itu inti atom. Apa tadi inti atom? Proton dan neutron. Coba Mbak Dewi, apa tadi inti atom? Isinya apa? Ada? Ya, betul sekali. Diperhatikan ya. Terus yang selanjutnya, sebelum Ibu lanjut, ada yang tanyakan dulu nggak? Tidak. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada model atom Bohr. Nah, menurut Bohr gimana nih? Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Nah, ini disebut orbit. Nah, ini disebut orbit. Orbital. Nah, terus tiap lintasan memiliki energi tertentu. Elektron dapat berpindah lintasan dengan menyerap atau melepaskan energi. Perhatikan di sini. Nah, ini tadi apa? Inti, ya kan? Ya. Betul, inti atom. Inti atom isinya apa tadi? Proton dan elektron. Ya, proton dan elektron. Sifatnya tadi gimana? Neutron. Sifatnya inti tadi gimana? Positif atau negatif? Positif. Ya, terus sedangkan ini adalah elektron. Nah, yang memutari ini adalah orbital atau lintasannya. Nah, setiap satu lintasan ini, lintasan tingkat energi ke-1 ini memiliki nama kulit K. Terus jumlah elektronnya maksimal yang dapat menempati ada 2. Nah, kita lihat ini, benar nggak ada 2? Ya, betul, ini ada 2. Terus kita lihat di kulit atom yang ketiga, ini ada berapa elektron nih? Coba dilihat. Iya, 8. Ada berapa elektron? Coba Mbak Catherine. Ada berapa elektron nih? Di nomor ini. Yang kulit kedua. 8. Iya, betul sekali, ada 8 elektron. Terus di kulit ketiga nih ada berapa nih? 18. Ya, 18. Berapa? Terus ini gimana sih cara mengetahui ini setiap kulit itu ada berapa? Nah, si Bohr itu punya rumus, teman-teman. Rumusnya apa? 2N2. Nah, N ini adalah tingkat energi keberapa? Berarti kulitnya keberapa? Nah, misal ini yang enggak ada, kelima ya. Ini berarti kita ganti 5. 5 pangkat 2. Nah, 2. 5 pangkat 2 berapa nih? 25. Iya, 25. 25 dikali 2 berapa? 50. Nah, ini nih teman-teman, cara mengetahui
tingkat energi keberapa nih elektron tuh ada berapa di setiap tingkat energinya. Nah selanjutnya sebelumnya ada yang tanyakan dulu? Tidak. Nah ini Ibu punya contohnya dari model atom Bohr yang B. B apa? Siapa yang tahu B? Ya betul sekali Mbak Naswa, ini ada boron. Nah ini apa tadi? Inti atom. Nah, coba Mas Iva tadi inti atom apa? Isinya? Ya, proton dan neutron. Sifatnya gimana? Sifatnya apa? Positif. Nah, diperhatikan lagi ya, jangan main HP sendiri. Ya, ini mana nih yang proton itu yang merah. Nah, sedangkan yang biru adalah neutron. Nah, yang hijau ini adalah elektron. Ini di subkulit pertama. Maaf. Yang subkulit pertama ini ada berapa elektron? 2. Betul sekali. Terus yang subkulit kedua ada berapa elektron? 3. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita masuk ke teori atom yang kita gunakan nih sampai sekarang, sampai saat ini. Nah, itu model atom mekanika kuantum. Nah, menurut si Erwin tadi, elektron berada dalam orbital. Nah, posisi elektron tidak dapat diketahui secara pasti dan menggunakan konsep probabilitas. Nah, konsep probabilitas itu ketidakpastian nih. Contohnya ini tadi ini inti atom ya teman-teman. Di sini sama di tengah. Nah, ini yang titik-titik ini adalah elektron yang menggunakan konsep ketidakpastian. Nah, biar lebih jelas lagi punya animasinya nih. Nah, ini apa tadi? Ya, inti atom. Isinya apa tadi? Proton dan neutron. Yang sifatnya Positif. betul. Terus yang ini, titik-titik awan ini merupakan Elektron. sifatnya elektron tadi gimana? Negatif. Iya, betul, negatif. Terus konsepnya menggunakan konsep ketidakpastian, ya ataupun kejadian. Nah, di sini kita udah selesai nih kelima model atom. Dari sini ada yang ingin tanyakan sebelum kita membahas ke pembahasan selanjutnya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu punya pertanyaan nih. Tadi penyusun atom itu ada dua, ada inti atom dan elektron. Nah, tadi coba Mbak Shalom nih, Mbak Shalom coba si inti atom tadi isinya ada apa? Iya, betul sekali. Nah, proton dan neutron, coba Mbak Vira, sifatnya tadi apa? Ya, positif. Nah, terus sekarang selain ada inti atom ada apa tadi? Elektron. Nah, coba Mbak Risma, sifatnya elektron tadi gimana? Negatif. Ya, betul sekali, negatif. Baik, itu semua materi kita hari ini.